Shalom buat kita semua anak sekolah minggu. Hari ini kita bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Dengan tema kita hari ini, memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah kegiatan dari anak-anak Tuhan. Memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan dari seluruh tubuh kita. Panca indera kita ini menjadi kemuliaan buat Tuhan. Memuji Tuhan selalu, itulah yang terpancar dari diri kita. Nyatalah kita anak-anak Tuhan yang sering memuji namanya. Mari kita mengikuti ibadah kita hari ini yang dibawakan oleh guru sekolah minggu kita yang hebat. Mari bersukacita mengikutinya. Shalom. Sekolah minggu, selamat hari Minggu. Nah, kita di sini kan ibadah bersama. Sebelum itu, kakak-kakak ini mau memperkenalkan diri. Kakak sendiri bernama Lela Elfrida Berpina dan kakak namanya Wardani Bukaro. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir.
Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1. Senang kembali bertemu dengan kalian melalui sekolah Minggu online. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami beroleh kesempatan bersama anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita lanjut dengan pembacaan firman Tuhan, mungkin sebagian besar belum kenal, saya Pendeta Hembang Tambun. Saat ini melayani di Wesley Methodist Church, Medan, Jalan Sultan Agung, Distrik 2. Oke, mari kita membaca Alkitab kita hari ini dari Yohanes 17. Sebenarnya bacaan kita mulai ayat yang pertama sampai ayat 21. Tapi saya hanya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang keempat, ayat 20 sampai ayat 21. Nanti adik-adik semua harap baca di rumah ya, ayat 1 sampai 21. Yohanes 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Anak-anak sekolah minggu, Yohanes 17 yang barusan saya bacakan itu adalah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Itu disebut sebagai doa imamat Yesus atau Jesus Highly Priest Prayer. Yesus berdoa untuk murid-muridnya, tapi bukan hanya untuk muridnya yang 12, bukan hanya untuk murid-muridnya yang 12, tetapi juga untuk semua orang yang akan percaya kemudian. Itu artinya Yesus berdoa untuk semua orang Kristen di segala zaman. Artinya Yesus berdoa untuk saya, Yesus berdoa untuk kamu, kamu. Ya. Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadanya di Tanah Batak, di Jakarta, di Papua, di Amerika, di India, di Yerusalem, di mana saja. Doa ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir ketika ia masih bersama-sama dengan murid-muridnya di dunia ini. Jadi, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang merayakan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu artinya mereka mengingat bagaimana Allah menyelamatkan mereka dulu dari tanah Mesir. Lalu mereka makan makanan Paskah. Tapi setelah itu, Yesus juga membasuh kaki murid-muridnya untuk mengajar mereka merendahkan hati dan melayani satu sama lain. Bahkan ketika makan itulah mereka, Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Tubuhku yang terpecah untukmu. Dia memberikan mereka minum anggur dan berkata, minumlah, inilah darahku yang tertumpah untuk penyelamatanmu. Setelah itulah, Tuhan Yesus berdoa. Karena setelah mereka berdoa, nanti Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka akan pergi ke Taman Getsemani. Disitulah Tuhan Yesus akan ditangkap, dia akan disalibkan, dan akan mati. Jadi ini doa terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Yesus tahu, dia tidak akan selama-lamanya bersama-sama dengan murid-murid lagi secara fisik. Yesus tidak akan ada bersama murid-murid lagi. Maka dia berdoa untuk mereka. Apa isi doanya tadi yang sudah saya bacakan sebagian? Yang Tuhan Yesus doakan adalah,
supaya murid-muridnya sungguh-sungguh tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Yesus ingin murid-muridnya tahu bahwa mereka punya hidup yang kekal. So Jesus wants you to know that you have eternal life. Kita punya hidup kekal. Hidup yang kekal itu apa? Kita mengenal Bapa dan kita mengenal Kristus Yesus. Kita mengenal Tuhan Yesus yang menunjukkan jalan kepada Allah Bapa. Lalu apa lagi isi doa Tuhan Yesus? Yesus berdoa kepada Bapanya supaya kita semua terpelihara. Supaya kita semua terpelihara. Jadi dia katakan, Bapa, peliharalah mereka. Waktu aku masih bersama-sama dengan mereka, aku sudah menjaga mereka. Aku tidak akan bersama-sama mereka lagi. Tuhan, Engkaulah yang melindungi, yang menjaga mereka. Jadi, walaupun Yesus secara manusia tidak ada lagi bersama-sama dengan kita, tapi Allah tetap menjaga dan memelihara kita. Jangan takut. Amin. Yang kedua, apa isi doa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa supaya kita semua yang percaya menjadi satu. Supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi satu. Artinya apa? Sehati, enggak berantem-berantem, enggak terpisah-pisah, enggak mengelompok-mengelompok, enggak saling menjelekkan, tidak mengatakan, gerejaku lebih hebat dari gerejamu. Aku lebih keren darimu. Aku lebih rohani darimu. Aku lebih baik darimu. Yang begini baru jadi orang Kristen, kayak kamu tidak. Bukan. So Jesus wants us to be one. Yesus ingin kita menjadi satu. Jadi semua anak-anak sekolah minggu, ingat, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah satu. Dan Yesus ingin supaya kita semua sehati. Sehati, sepikir. Jangan berantem-berantem. Jangan saling menjelekkan. Tujuannya untuk apa? Tentunya supaya kita semua bisa mengalami damai sejahtera. Tetapi tujuan akhirnya adalah supaya dunia percaya bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Tujuannya adalah supaya dunia percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika orang-orang Kristen bersatu, ketika kita hidup dalam kesatuan, kita menjadi saksi yang baik kepada dunia. Orang-orang akan melihat, wah, jadi orang Kristen enak ya, berdamai, tidak berantem-berantem, sehati sepikir, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama tadi, Tuhan Yesus berdoa menyerahkan kita ke dalam pemeliharaan Bapanya. Yang kedua, dia berdoa supaya kita menjadi satu. Lalu yang ketiga, Yesus berdoa untuk orang-orang percaya yang akan datang kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil kapan saja. Ada 12 murid Yesus. Setelah Yesus mati dan bangkit, mereka ini memberitakan Injil. Maka ada orang-orang yang baru percaya. Kemudian Injil diberitakan, kemudian ada orang percaya lagi, ada orang percaya lagi, ada orang percaya lagi. Makanya sekarang di Medan, di Tanah Batak, di Rantau Prapat, di Kisaran, di Binjai, di mana saja ada orang Kristen. Dan Tuhan Yesus berkata, aku berdoa kepada orang-orang yang akan percaya karena pemberitaan mereka. Supaya mereka juga semua menjadi satu. Jadi Tuhan Yesus berdoa bagi saya, Tuhan Yesus berdoa bagimu. Supaya kita semua menjadi satu melakukan kehendak Allah. Jadi ini artinya apa? Kalau kita berdoa, kalau anak-anak berdoa, kalau kalian berdoa, siapa sih yang biasa kalian doakan? Apa sih yang biasa kalian doakan? Biasanya kita berdoa untuk diri kita. Tuhan berkatilah mamaku, bapakku, guruku, adikku, abangku, pekerjaan bapakku, gerejaku, ku. Semua aku. Yang ada kaitannya denganku. Tapi Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita, kalau kita berdoa, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Berdoa juga untuk orang-orang yang jauh. Berdoa juga untuk orang-orang yang lain. Mungkin kamu nggak kenal. Mungkin ketika kamu berjalan naik dengan kendaraan, di lampu merah ada banyak orang juga yang kamu nggak kenal. Doakan mereka. Doakan anak-anak di mana saja. Doakan orang-orang di mana saja. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Ada banyak cara. Ketika nonton TV, berita di Ukraina. Ukraina sedang mengalami peperangan. Kita bisa berdoa untuk Ukraina. Tuhan, tolonglah supaya para pemimpin di Ukraina
Tuhan pimpin, dan mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus supaya mereka hidup dalam damai. Kita bisa berdoa untuk Rusia, kita bisa berdoa untuk Amerika, kita bisa berdoa untuk apa saja, untuk Papua. Mungkin salah satu juga yang bisa kalian gunakan, kalau misalnya ada atlas di rumah, kita bisa berdoa untuk kota-kota, untuk negara-negara. Misalnya, Tuhan kami berdoa untuk Australia. Kiranya orang-orang di Australia mengenal Tuhan Yesus dan menjadi saksi Tuhan. Kita juga bisa berdoa misalnya di sini. Kita berdoa untuk Brazil, kita berdoa untuk Meksiko, kita berdoa untuk Kazakhstan. Misalnya begini, kita berdoa untuk kota Tomohon. Ini provinsi Gorontalo. Ini ada nama-nama kota. Kita bisa berdoa di situ. Kan nggak ada yang saya kenal orangnya di situ. Ya, tapi Tuhan Yesus bilang supaya kita juga berdoa bagi orang-orang. So, mulai hari ini, luaskan wawasan doa kita. Anak-anak, doakan orang-orang yang walaupun kalian nggak kenal, doakan mereka. Untuk anak-anak, supaya mereka juga boleh mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan akses kesehatan yang baik. Doakan supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus. Doakan supaya orang tua mereka menjadi orang-orang tua yang sayang dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kita bisa berdoa untuk apa saja. So, you can pray for others. Itu judul firman Tuhan hari ini. Berdoa untuk orang lain. Pray for others. Berdoa untuk orang lain. Tuhan Yesus juga mengasihi kita, tapi dia juga mengasihi orang-orang lain. Dan dia ingin supaya melalui kita, orang-orang lain juga mengenal Tuhan. Jadi mulai hari ini, ingatlah berdoa, jangan hanya untuk dirimu, jangan hanya untuk keluargamu, tapi berdoalah untuk orang-orang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena melalui Tuhan Yesus kami mengenal hidup yang kekal, kami dipelihara oleh Allah, dan kami didorong supaya kami juga berdoa untuk orang-orang lain. Biarlah anak-anak-Mu ini boleh mengerti bahwa Tuhan rindu melihat mereka juga berdoa bagi orang-orang lain. Biarlah melalui hidup kami banyak orang diberkati, melalui doa-doa kami banyak orang lain juga diberkati. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti kebaktian ini. Pelihara mereka di dalam kasih-Mu, berkati pertumbuhan mereka, sekolah, dan juga masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. God bless you. Kita mau berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita, mulai dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa